Selamat malam, selamat berjumpa kembali di podcast Putra Pratama. Bersama saya Guntur Pamungkas di acara Serba Sedikit Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah sampah di Pemalang yang tidak ada henti-hentinya, selalu menjadi pembicaraan yang hangat. Kebetulan pada malam ini kita kedatangan pemerhati lingkungan dan budaya, yaitu Bang Andi Rustono. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan tidak ketinggalan ada praktisi hukum yang tidak asing lagi, Bapak Imam SPY SH FH CP. Terima kasih, selamat malam. Kali ini kita akan membicarakan, ya kalau kita sebut bahwa Pemalang dikategorikan darurat sampah. Sampai hari ini, malam ini kita bicara sampah belum bisa Bapak dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah di TPA Kesalahan. Nah, maka pada malam hari ini kita akan tuntas agar ini jadi perhatian semua masyarakat Pemalang, bagaimana mengatasi sampah di Pemalang. Mas Andi Rustono, Mas, ini apa sih yang jadi problem pemerintah daerah Malang yang sampai hari ini seolah-olah pemerintah daerah lemah, takut, tidak tegas terhadap gangguan-gangguan masyarakat yang ada di TPA Pesawat. Nah, Mas sebagai pemerhati lingkungan hidup, tanggapannya Mas? Oke, saya jelaskan. Ada beberapa hal yang penting kita bahas, bahwa sampah ada 3 jenis ya: organik, anorganik, dan aroganik. Organik gimana lagi? Ya. Oke. Jadi kalau organik itu bisa diurai, anorganik jenis plastik itu tidak bisa diurai. Tapi kalau aroganik itu orang-orang yang arogan terhadap sampah, sehingga jauh lebih hina daripada sampahnya, lebih berbahaya arogan. Saya cerita ke belakang. Pada saat tanggal 23 Mei 2023 kita aksi, saya bersama masyarakat mendampingi. Itu sudah proses dari bulan April dengan pertemuan dengan warga. Tetapi harap ingat bahwa aksi pada saat itu adalah mengkoreksi kerja pemerintah. Koreksi Koreksi pemerintah dengan banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Tidak perlu ada aksi pun sebenarnya sudah tidak mampu lagi membuang sampah. Kenapa masyarakat Pesalakan itu aksi? Dulu di tanggal 23 Mei 2023, jauh sebelum aksi, di mana TPA Pesalakan sudah mengalami overload. Bahkan truk-truk sampah sudah sulit untuk masuk. Kenapa? Karena akses jalan yang menuju sepis yang lebih luas, yang masih bisa buang, jalannya ini ditutupi sampah. Siapa yang menutup TPA sampah? Bukan Andi Rustono ataupun masyarakat Pesalakan, tetapi yang menutup adalah pada saat itu pemerintah sendiri, dalam hal ini DLH. Tidak disiplinnya mereka membuang sampah. Jadi sebelum aksi tanggal 23 Mei 2023 itu sudah tidak bisa membuang sampah, boy. Sudah tidak bisa membuang. Ini klarifikasi saya seperti karena beberapa isu-isu yang tidak mengenakan juga. Nah, di sini kita mengkoreksi bagaimana caranya agar sampah itu bisa masuk kembali dengan penataan. Loh, kok malah yang terjadi adalah mencari tempat baru kembali dengan meninggalkan luka yang mendalam.
itu 4 bulan sebelum di bulan April kami mengadakan pertemuan-pertemuan keluarga itu sudah mengalami kesulitan membuang sampah. Jadi bukan pada saat aksi, tapi jauh sebelum aksi itu sudah mengalami kesulitan sampah. Nah, setelah tanggal 3 Juli 2024 terjadi penutupan total hingga sekarang, ada beberapa hal yang memang tidak dipenuhinya hak-hak masyarakat di kesalahan. Oke, itu banyak melakukan kesalahan, tapi pada saat ini saya kira pemerintah juga tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada, ingin memperbaiki, dan kondisi sekarang jauh lebih parah daripada tanggal 3 Juli sampai bulan Oktober, November, dan sekarang puncaknya adalah Desember. Mas, ya. Ini tadi Mas menyinggung mengenai hak-haknya masyarakat, khususnya masyarakat kesalahan ya. Itu apa hak-haknya masyarakat di kesalahan ini? Ya, hak terhadap perlindungan terhadap kesehatan. Ya, jadi Kesehatan ya. Iya, itu penting. Selama 30 tahun saya kira terabaikan. Ini tidak dipenuhi oleh pemerintah. Bukan tidak dipenuhi, ada beberapa hal yang tidak atau belum dipenuhi secara konsisten. Sebenarnya sanitary landfill itu sudah proses di tahun 2023 ini juga sudah ada proses. Terus kemudian kompensasi berupa sembako atau apa itu juga dilakukan. Nah, meskipun mungkin tidak maksimal, tetapi ada pernyataan yang ditandatangani pada saat itu PLT Bupati dan PLT Sekda itu menandatangani secara sepihak, ya, tidak kedua belah pihak, dan itu sebenarnya lemah. Yaitu nanti kajian hukumnya biar kajian hukum. Lagi-lagi soal komunikasi, bagaimana caranya komunikasinya. Karena sudah dilakukan itu, tetapi tetap masih ada penolakan. Bagaimana tanggal 3 Juli itu, di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, dan semua aparat yang ada di situ ikut menyaksikan. Tanggal 3 Juli Pak Kapolres bisa bernegosiasi. Nah, tuntutan masyarakat yang mungkin selama 30 tahun baru diungkapkan di tanggal 23 Mei itu antara lain: satu, pemagaran batas antara rumah hunian dengan TPA. Ya. Kedua, tentang pemerataan antara akses jalan Rabat Betong dengan sampah dan ditutup oleh tanah. Itu ada lantas kompensasi. Nah, kompensasi inilah yang sedang Kompensasinya seperti apa? Kompensasi yang saya tangkap pada saat aksi itu ya, kompensasi tentang sembako, ya, terus tentang kompensasi uang, terus seperti itu harus ya, ada. terus ketiga kalinya yaitu bagaimana caranya orang yang miskin dan tidak mendapatkan PKH itu mendapatkan PKH. Perbaikan rumah tidak layak huni. Saya kira tuntutan semacam itu tidak terlalu berat bagi pemerintah. Ya, tapi kenapa hingga saat ini kita melihat, ini saya ulang lagi, kita kembali lagi bahwa lemahnya ataupun ketegasan pemerintah ini di sini tidak, saya lihat tumpul. Ya, oke. Tidak hanya pemerintah juga bisa berkomunikasi dengan aparat setempat, baik itu kejaksaan, entah itu kepolisian, juga TNI. Ya, TNI. Nah, komunikasi juga dengan intensif dengan masyarakat. Tadi saya kan sudah bilang bahwa pernah dilakukan negosiasi dengan kepolisian, langsung dengan masyarakat.
Pemerintah tinggal punya keberanian apa tidak? Nah, kita beralih dulu nih kepada Pak Imam dan Pak Yusuf. Pak Imam, dengan artinya masyarakat kesalahan, artinya kasarnya nih memboikot TPA yang tidak bisa ditembus untuk artinya di sampah-sampah yang ada di Kabupaten Pemalang masuk ke sana. Ini secara hukumnya menurut pandangan Mas sebagai pakar hukum itu seperti apa? Jadi begini, tadi sudah disinggung oleh Bapak Muslim tentang masalah beberapa hal yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari sudut pandang saya, secara hukum, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ini adalah kewajiban pemerintah. Ya, jadi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ini adalah kewajiban pemerintah daerah. Ya, Bapak. Ya. Kemudian Seluruh masyarakat ya, pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah, yaitu pemerintah daerah, ya kan? Dan seluruh pemangku kepentingan. Dan ketika tadi disinggung bahwa TPA persyaratan ini kenapa kok susah dibuka, ya? jadi Dan boikot diboikot oleh masyarakat. Kalau dari sisi hukum yang jelas, pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat juga perbuatan melanggar hukum. Melakukan perbuatan pelanggaran hukum menghalang-halangi. Harusnya di sini penegak hukum yang melakukan upaya tindakan-tindakan secara tegas. secara tegas dong. Boleh, itu diatur kok. Kenapa? Ketika pengelolaan sampah yang diselenggarakan secara sah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merintangi penegakan undang-undang. Ya, jangan salah di sini. Ya masyarakat, jangan kemudian punya pendapat yang tadi disampaikan ada suatu keinginan tuntutan hak tapi tidak pada tempatnya, gitu. Kalau bicara tentang kepemilikan lahan, ini adalah berdiri di tanah negara, ya kan? Di mana kewajiban negara memberikan lahan ini, ya kan? Negara kan memberikan kewajiban ini pada warga masyarakat ini untuk mengelola sampahnya, gitu. Sehingga ketika saat ini bahwa kondisi persalahkan ada masyarakat yang menghalang-halangi, yang jelas masyarakat juga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi bisa kena pidana loh. Ancaman pidana bisa 1 tahun 4 bulan. Ternyata kepolisian Kabupaten Pemalang sampai hari ini itu belum mengambil tindakan apapun. Nah tentunya ya, upaya kepolisian untuk melakukan tindakan seperti ini kan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena ini hubungannya adalah siapa nih pelapornya, agar pihak kepolisian bisa melakukan eksekusi. Harus nunggu pelaporan Pemerintah daerah dong. Ya. Ada sentur koordinasi antar aparat penegak hukum. Di sini pemerintah daerah punya hukum, kan gitu kan, untuk menjalankan perintah undang-undang tadi, ya kan, sehingga bersamaan dengan penegak hukum. Udah jelas kok, pelanggarannya udah jelas. Kalau tadi disinggung pidananya ya, ada pidana. Mas Andi, ini saya kembali lagi. Mas, ini kan saya dengar Mas juga bagian awalnya, tapi bagian dari pendukung masyarakat Sarangan, untuk menutup itu Sampai sekarang sampai sekarang. Gimana? Tapi harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan. Nah sekarang ada yang persoalan, ada yang lebih besar lagi. Kami tidak ingin, organik ini jangan sampai Mas, kalau lihat saya artinya gini loh Mas, persoalan-persoalan yang tadi kita sampaikan bahwa ada tuntutan masyarakat itu kan bisa dibicarakan kemudian. Artinya ini selesaikan dulu darurat sampahnya ini. Duduk bareng kita bicarakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kan seperti itu. Sekarang sudah tidak lagi, bupati tidak punya lagi beban politik. Dari dalam tanda petik, polisi juga tidak lagi punya beban politik. Jadi harus ada keberanian di pemerintah. Iya dong. Sama gubernurnya jadi, karena apa?
Jadi harapannya kepada bupati ya. Tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan Mas Andi adalah ada di tangan bupati. Ada di tangan bupati seperti tadi kata undang-undang, tetapi bupati juga butuh dukungan. Ya, kalau menyalahkan jauh lebih mudah daripada menyelesaikan, apalagi solusi antara Forkopimda ini harus. Jadi jangan diam-diam aja, semuanya juga jangan diam-diam saja. Ini subjektif saya, karena memang harus butuh keberanian. Nah, peran DPRD Kabupaten Malang itu sampai sejauh ini seperti apa? Ya, DPRD kan juga perannya sebagai wakil rakyat, ya harus perannya sampai sekarang baru nongol kemana ini. Kasus sampah itu warisan, jadi warisan di mana kepala dinasnya tidak bisa mengurus. Ini Mas pernyataannya bahwa baru nongol kemarin kemana gitu? Kemarin kan pada sibuk pilkada. Ya, ada yang sibuk pilkada agar terpilih kembali dan lain sebagainya. Saya melihat di tanggal April 2023 sampai akhir tanggal 23 Mei 2023 tidak ada peranan. Baru sekarang yang monggok karena semua unsur itu boleh menyelesaikan masalah kesalahan selagi dia masih peduli dengan pemahaman. Nah, gini Mas, ngomong Mas pernah nggak diajak bicara sebagai pemerhati lingkungan itu dari misalnya siapapun, misalnya dari pemerintah atau mungkin dari wakil rakyat atau DPRD Kabupaten Malang, akhirnya diajak artinya urun dan membuktikan. Sering dan saya dengan keras memberikan masukan dan di situ dihadiri oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, lengkap di situ. Saya bilang, kenapa takut dengan elektabilitas? Kalau saat itu waktu itu, ya karena saya juga bicara pernah nggak? Oh, sering. Dan lengkap di situ. Kami memberikan masukan-masukan yang jauh lebih keras daripada yang sekarang. Tapi tidak ditanggapi atau gimana sih? Dari kurun waktu 2023 sampai, jadi saya tadi bilang ya bahwa kepala dinasnya itu nggak becus lurus. Pada saat kesalahan butuh penanganan, justru malah ada keputusan membeli lahan dari mulai Pedagung sampai di Purana, batal dan gagal semua. Kenapa uang miliaran itu nggak diurusin? Kalau saya ke belakang nggak selesai, kita menghadapi ke depan. Udahlah ke depan ya, ke depan bagaimana caranya TPA kesalahan itu untuk bisa diaktifkan kembali dengan keputusan tegas pemerintah. Hukum jelas, Undang-Undang Nomor 18. Jadi melangkah itu jangan ragu-ragu lagi. Tidak usah ragu-ragu. Hajar terus. Kalau perlu, ini sudah ada wacana bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya di wilayah kota itu juga mereka akan mengantar sampahnya sendiri. Kesalahan beserta nanti diantar sama warga yang mungkin pada naik ke truk atau apa. Kalau memang mandek pergerakannya pemerintah dengan komunikasi dengan aparat setempat itu mandek. Ya, dan sudah ada beberapa orang yang saya diminta untuk ngawal. Ada. Reaksi itu ada beberapa kota yang sudah semacam ini, mereka juga ingin membantu pemerintah dengan caranya. Kalau pemerintah nggak mampu, ya sudah kami rakyatlah yang akan bertindak. Nah, sebetulnya kan gini, Bupati Mansur Hidayat sudah tidak ada beban di politik lagi ya, sudah tidak ada beban apapun dan dia sebentar lagi purna. Sudah kalah. Mas Andi bahwa ini akan menjadi insiden buruk ya ketika dari beberapa desa masyarakat itu kemudian membawa sampah masing-masing. Itu bentuknya dan jelas. Ini bahaya. Ya kan, ini tanggung jawab siapa yang lagi kalau nggak tahu dari pemerintah dan ini. Jangan-jangan Mas Andi juga. Situasi dan kondisi
karena kemandekan. Kalau mereka nggak mandek, ya kami juga tidak akan mandek. Nggak main dua kaki ya Mas? Bukan main dua kaki. Bukan main dua kaki. Jadi di sisi lain saya harus ada keterpihakan terhadap kesalahan itu. Ya, itu harus dipenuhi. Tetapi mereka juga harus menghormati ada hak pemerintah juga. Jadi saya ingin menutup masa lalu dan pemerintah, ya kan, dinas itu juga menutup kesalahan-kesalahannya, memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dan jangan lupa masyarakat juga memperbaiki kesalahan-kesalahannya sebagai penghasil sampah, pembuang sampah, dan pembenci sampah. Ini 3 hal ini yang Saya selalu 3, karena 3 yang kemarin belum. Kaitkan dengan pilkada. Oke Mas, kita sebelum ini ada closing statement dari pandangan-pandangan tadi, harapan-harapan yang akan disampaikan. Kira-kira pesan yang mendalam buat pemerintah Kabupaten Pemalang dan khususnya buat masyarakat kesalahan, agar tidak ada permasalahan-permasalahan yang akan menjadikan chaos, sehingga yang akan merugi adalah keseluruhannya. Sekarang Mas. Ya, salam lestari, salam konservasi. Sampah sudah terjadi. Ada yang perlu penuh dengan kesabaran selama 30 tahun. Dan masyarakat tidak sabar hanya untuk beberapa minggu. Kami memahami kawan-kawan peserta, tapi mohon dengan amat sangat juga memahami masyarakat jutaan masyarakat Pemalang. Anda masyarakat Pemalang, masyarakat Pesalakan adalah orang-orang hebat, karena panjenengan semuanya berkat panjenengan sampah sekabupaten Pemalang masuk di sana. Anda adalah orang-orang yang paling berjasa. Cukup. Nah, sekarang ini saya minta closing statement dari Pak Imam itu pesannya seperti apa? Pesannya satu pada pemerintahnya, jangan ragu, ya kan, melaksanakan payung hukumnya sudah jelas ada, eksekusi, jika memang perlu ambil tindakan hukum, lakukan tindakan hukum. Saya mendukung ini. Cukup, terima kasih. Selamat Natal bagi yang merayakan. Selamat Natal. Haleluya. Terima kasih. Baru saja kita tadi obrolan-obrolan ringan, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Pemalang, berikan ketegasan agar masyarakat Pemalang terayomi dalam hal sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.